Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Apa sih teman-teman, pagi hari ini saya ingin sharing sesuatu ya. Intinya untuk aktivitasnya, tadi malam itu majikan saya sebelum tidur request ke saya, "Ayah, besok pagi kamu bangun tidur, tolong ya itu cuci beberapa buah-buahan seperti apel sultan." Teman-teman, ini apel mahal, apel kecil juga mahal dan enak banget, dan seperti pir, dan juga ada satu namanya lagi, apa sih ini, nggak tahu, yang putih itu yang kayak timun suri ya teman-teman. Kalau bahasa Mandarinnya itu siang itu harum. Kuo itu buah, nggak apa, buah harum, nggak tahu bahasa, pokoknya bahasa Mandarinnya itu siang kuo, nggak tahu bahasa Indonesianya apa. Kayak sejenis timun suri teman-teman. Kulitnya itu putih dan bulat ini teman-teman, dan pirnya juga segede alaihim. Ini apelnya, jangan ditanya apel kecil, ini apel sultan, apel mahal. Yang saya bahas itu bukan masalah buah-buahannya teman-teman. Jadi sambil kerja sedikit ingin curhat, sedikit ingin bercerita, mudah-mudahan atau ya sedikit memberi arahan untuk teman-teman yang baru datang ke Taiwan ataupun baru datang ke negara tujuannya masing-masing, yang khususnya itu TKW atau TKI ya, pekerja lah intinya seperti itu. Jadi kita itu jadi TKW itu, saya rasa itu bukan suatu cita-cita ya teman-teman, tapi nggak ada lah ya, setiap manusia pengen, kalau ditanya kamu pengen jadi apa, jadi TKW, TKI, kayaknya enggak gitu. Jadi TKW, jadi TKI itu intinya itu suatu pilihan ya, yang harus kita pilih karena keadaan. Mungkin alasannya seperti itu teman-teman, apapun alasannya, intinya itu ya banyak ya. Intinya mereka itu kadang-kadang ya, contohnya saya gitu, bukan hanya saya saja, seperti teman-teman yang lainnya juga sama, mungkin punya cita-cita, punya tujuan, punya mimpi. Jadi ya, jadi TKW itu atau TKI itu ya suatu pilihan. Intinya seperti itu, berharap apa yang kita cita-citakan itu tercapai, amin. Jadi kadang-kadang ada yang mikirnya buat bayar hutang, buat modal usaha, buat bikin rumah, buat membantu perekonomian keluarga. Intinya seperti itulah, banyak tujuannya. Jadi kita pahlawan keluarga. Kalau dibilang itu, ada yang bilang devisa negara, pahlawan devisa, pahlawan keluarga, bagi keluarga. Kalau bagi negara itu pahlawan devisa, intinya seperti itu. Jadi bukan suatu cita-cita, tapi emang pilihan karena ingin cita-cita yang kita impikan itu tercapai. Jadi banyak hal dan banyak tujuannya, apapun alasannya ya inilah pilihannya, jadi TKW atau jadi TKI, intinya seperti itu. Jadi untuk jadi TKW, jadi TKI itu nggak mudah ya teman-teman. Kita selain punya fisik juga, kita harus mempunyai mental yang kuat, mental yang benar-benar ekstra hebat, fisik yang kuat, mental yang tidak main-main. Karena kita itu ya, apalagi di luar negeri, kita itu mental kita itu bener-bener diuji. Ada beberapa teman kita juga yang mentalnya itu mungkin tidak sanggup ya teman-teman, mentalnya itu tidak sekuat teman-teman. Ada yang
depresi, ada yang burdir, ada yang pokoknya banyak lah yang gagal, intinya seperti itu. Jadi sebelum kita pergi bekerja ke luar negeri, kita harus benar-benar mempersiapkan segala-galanya, teman-teman ya. Terutama yang sangat menyakitkan ialah berpisah jauh dengan orang-orang tersayang, anak, orang tua, keluarga, sanak famili, suami, pokoknya intinya keluarga. Itu juga udah sangat menyakitkan. Namanya kita pengen cita-cita tercapai, kita harus banyak perjuangan, harus banyak pengorbanan. Jadi untuk yang baru sampai di Taiwan, jangan sia-siakan ya teman-teman pengorbanan teman-teman. Pengorbanan kita itu bukan sampai di sini, masih sampai kita kembali lagi ke Indonesia. Pokoknya yang namanya kerja di luar negeri itu ya, pokoknya banyak ceritanya, banyak yang menjadi pengalaman kita gimana, seperti apa dan bagaimana. Jadi untuk teman-teman jangan berkecil hati yang mau datang, mau pergi kerja ke luar negeri, yang baru datang ataupun yang baru belajar di PT, tetap semangat, jangan berkecil hati. Pokoknya saya rasa di PT juga dikasih pelajaran seperti bahasa juga penting. Karena untuk komunikasi ya teman-teman, jangan sampai majikan nyuruh kita A, kita nggak mengerti jadi pegangnya B, itu pun bisa menjadi masalah bagi kita. Tidak semua majikan itu sabar, tidak semua majikan itu baik. Jadi banyak yang cewek, banyak yang mereka mempermasalahkan bahasa. Yang kita harapkan ya majikannya baik, pengertian, menerima kita apa adanya. Tapi kan kita juga jaga-jaga, intinya nggak tahu ya, nasib orang itu nggak sama. Jadi alangkah baiknya kalau kita sedikit mempunyai dasar bahasa gitu teman-teman. Jadi jangan malu bertanya, intinya seperti itu. Belajarlah semaksimal mungkin. Dan saya yakin teman-teman di PT juga udah dikasih pelajaran BLK, Balai Pelatihan Kerja mengurus lansia itu seperti apa. Ya teman-teman, itu adalah dasar dari skill kita. Perhatikan baik-baik gimana caranya memberikan pasien minum dengan selang. Ya kita pengennya ya dapatkan pekerjaan yang ringan, tapi kan nggak tahu apa salahnya kita belajar yang seperti itu. Mudah-mudahan kita dapatnya yang ringan, tapi kalau dapatnya yang demikian, setidak-tidaknya kita udah udah memahami, atau sedikitnya kita udah belajar, udah ngerti gitu. Bukan hanya ya setidak-tidaknya ya memberi minum dengan selang, mudah-mudahan udah bisa. Karena tidak semua kita itu dapat pekerjaan itu ya yang ringan, tapi kan kita juga harus jaga-jaga, siapa tahu dapatnya itu yang begini-begini. Jadi kita alhamdulillah udah dikasih pelajaran waktu kita di PT, di BLK gitu. Terus gimana pasang pempes, gimana balikin badan, gimana sudah tahap, gimana pokoknya gimana pakaiin baju yang momongannya itu setruk, gimana ya ngangkat ke kursi roda ke ranjang ke kursi roda. Itu pelajarannya sangat berharga buat kita nanti di sini teman-teman. Jadi teman-teman harus tetap semangat. Pokoknya yang namanya perjuangan pengen berhasil, pengen sukses itu penuh pengorbanan, penuh penuh derayan air mata. Pokoknya banyak hal ya teman-teman. Jadi kita harus benar-benar kuat, jangan berkecil hati, jangan patah semangat. Intinya kalau diomelin, dimarahin, apalagi yang masih masuk awal-awal lah. Jadi untuk teman-teman pokoknya kalau dimarahin, kalau bagi saya ya waktu awal datang ke sini saya
dimarahin kek, dibentak kek, dimana saya tuh masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Pokoknya yang penting pikiran saya, yang penting nggak main fisik, intinya seperti itu teman-teman. Jadi kalau bentakan lah, kerja serba salah lah ini, astagfirullah. Tapi alhamdulillah saya kuat. Kenapa saya tidak minta pindah? Kenapa? Karena satu, saya belum berpengalaman, bahasa saya masih kurang, jadi saya bertahan sampai 3 tahun. Setelah 3 tahun saya minta pindah karena udah pingis, saya nggak mau bertahan di tempat itu. Tidak-tidaknya saya sudah bisa sedikit-sedikit bahasa, pengalaman sudah ngerti. Jadi menjaga lansia itu seperti apa, itu suatu apa ya, pengalaman bagi saya sangat berharga. Jadi setelah itu saya minta pindah teman-teman. Jadi untuk teman-teman tetaplah belajar. Selain fisik, mental kita harus tetap diasah, karena benar-benar apa ya, jadi TKI atau TKW itu mentalnya diuji di sini ya teman-teman. Pokoknya tetap semangat, tetap belajar dimanapun kita berada. Bukan untuk menggurui, siapa tahu ya, saya hanya berbagi pengalaman. Siapa tahu pengalaman saya bisa menjadi motivasi atau inspirasi teman-teman semua. Maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye teman-teman. Selamat berjuang.